Hidayah setidaknya memiliki 3 makna utama. Saya ulang, setidaknya memiliki 3 makna utama. 1, hidayah bisa berarti bimbingan Allah yang memudahkan seseorang untuk beribadah. Bimbingan Allah yang memudahkan seseorang untuk ibadah. Jadi kalau sudah mendapatkan hidayah ini, gampang, sholat gampang, enak. Bahkan sebelum waktu sholat sudah nanya, jam berapa sholatnya? Ini kan subuh baru selesai tadi. Ada orang baru subuh, udah nanya isya Pak. Padahal baru subuh, isya nanti jam berapa katanya. Sebaliknya kalau jauh dari hidayah, itu agak repot tuh. Jangankan adzan, qomat pun belum tersentuh. Ujung waktu pun belum nanya. Tapi kalau masuk Ramadan, baru sahur nanya buka. Buka jam berapa, baru sahur. Jadi hidayah jika sudah didapatkan oleh seorang hamba, maka dia akan memberikan kenikmatan untuk mengejar kemudahan dalam ibadah. Karena itulah ketika Allah menyebutkan hidayah diberikan pada orang takwa, pertama kali kalimat hidayah ya disebutkan dalam Al-Quran, ketika diberikan pada orang takwa, ciri orang takwa itu gemar ibadah. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4 itu ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudan itu jamak hidayah. Ya, semua isi Al-Qur'an jangan diragukan kandungannya. Maka Allah akan berikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang takwa. Jadi kalau sudah mendapatkan hidayah itu, apa yang dilakukan orang ini? Maka pertama dia akan gemar menunaikan ibadah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Maka meningkat keimanannya, dengan meningkatnya iman itu dia rajin menunaikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia senang infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dia senang berinteraksi dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad, Al-Quran. Jadi kalau hidayah sudah datang, Allahu Akbar, salat rajin, jangankan fardu, sunnah diburu. Infak rajin, bahkan punya anggaran, hampir setiap hari dia cari. Ya, bahkan dia siapkan bekerja itu bukan untuk jadi kaya Pak. Kalau kaya biasa. Nabi itu dengan sahabat-sahabat yang pebisnis, pengusaha, pedagang, itu enteng Pak. Mengatakan kaya itu bagi umatku biasa, kata Nabi. Di kaya itu bagi orang Islam itu mudah. Yang sulit itu mengelola kekayaan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya sahabat Nabi yang berdagang itu sukses semua. Tapi tahukah Anda, ternyata motivasi mereka menjadi kaya itu bukan untuk mengumpulkan harta, tapi supaya bisa beramal dengan harta itu. Makanya ketika ada menawarkan surga seluas langit dan bumi, dan amalan pertamanya itu bisa infak, semua orang pengen kaya supaya bisa infak. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ya, lihat kalimatnya paling kanan sebelah atas di besar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda istighfar, koreksi diri. Jangan-jangan selama ini salah langkah. Salah langkah menggunakan harta, salah langkah mengamalkan ilmu, salah langkah menggunakan tubuh kita. Kaki salah langkah, mata salah pandang, tangan salah bergerak. Hati-hati, ya, keluar masjid salah pakai sendal. Awas, hati-hati. Mata salah lihat, istri di bawah yang dilihat istri orang. Ya, hati-hati. Salah, banyak yang salah. Kata Allah, koreksi diri sebelum tiba waktunya pulang. Dan berharaplah punya cita-cita saat pulang nanti, punya tempat yang bagus. Anda di dunia punya harapan, nanti saya kerja, beli rumah begini, punya mobil sekian, pakaian bagus. Itu kan semua kita tinggalkan. Makanya saat seorang meninggalkan dunia, meninggal dia, kalimatnya telah meninggal dunia. Artinya semua yang melekat pada tubuh dia itu ditinggalkan. Maaf teman-teman, Anda mau kunjungan ke negara lain, bukan cuma bekal, butuh visa, bikin paspor dan lain sebagainya. Sekarang Anda mau pindah ke akhirat yang tempatnya lebih jauh. Jarak 1 hari perbedaannya sama dengan 1000 tahun. Masa kita ke sana nggak bawa bekal, kan nggak nyambung. Yang dekat saja butuh bekal, apalagi perjalanan yang jauh.
Sekarang Allah balik, bekal kamu apa? Maka Allah tawarkan, kalau Anda ingin pulang, aku siapkan sebuah tempat di surga yang paling indah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Silahkan Pak, mau maraton bebas, mau koprol silahkan, seluas langit dan bumi, nggak tahu ujungnya di mana. Lalu Anda katakan, saya pengen, ya Allah, apa amalannya? Ayat 134-nya. Amalan pertama, amalan harta. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Yaitu orang yang gemar, Pak. Maka ketika ayat ini turun, sahabat tuh ngejar infak, Pak. Infak tuh kan nggak mungkin dikerjakan kalau nggak ada yang diinfakkan. Makanya ada yang berusaha untuk dagang. Supaya apa? Bisa infak. Abdurrahman bin Auf itu sampai jadi orang paling kaya se-Madinah pada saat itu. Kapaknya terbuat dari emas, boleh jadi terkaya di dunia pada masa itu, boleh jadi. Itu apa yang paling bahagia ketika beliau dapatkan? Bukan saat hartanya ada, Pak. Tapi ketika sepertiga orang Madinah itu diinfaki oleh beliau, dibebaskan utangnya. Sepertiga orang Madinah, saya bebaskan utangnya. Abdurrahman bin Auf. Sepertiga lagi, saya utangi, saya berikan modal. Sepertiga lagi disantuni oleh beliau. Jadi semua orang Madinah dibantu oleh Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, infaknya abadi sampai sekarang. Sumur Yahudi dibeli oleh beliau. Yang tadinya setiap orang datang bayar, kata Utsman nggak usah, sekarang ambil aja kalau haus. Ada kebun kurma sekitarannya dibeli oleh Utsman, lapar ambil. Sampai sekarang itu masih ada, akan jadi pemukiman, setiap ada bagian dari situ disimpan di Bank Saudi, diinfakkan, disedekahkan atas nama Utsman bin Affan. Sudah 15 abad. Menantu Nabi, sahabat Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi, disebut pemalu. Bahkan malaikat Jibril datang kepada Nabi, kalau ada Utsman ikutan malu malaikat. Tuh. Masih bisa kerja untuk infak. Antum sahabat Nabi bukan. Menantu juga bukan. Malaikat turun belum tentu malu lihat antum. Sekarang antum masih pengen ngejar dunia, apa persiapan Anda untuk akhiratnya? Dan Anda merasa satu saat kita akan pulang. Mungkin hari ini kita meninggal. Apa persiapannya? Maka kalau sudah Allah berikan hidayah kepada kita, maka persiapan akhirat itu lebih mudah, Pak. Enak gitu. Mau bangun, mau tahajud, seketika, bahkan bertanya, bahkan nyiapkan waktunya. Mau baca Quran, bahkan udah siap-siap, punya agenda. Sehari 1 juz, sehari 1 juz, 30 hari khatam. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, siapa yang ingin ke surga angkat tangan? Masya Allah. Yang surganya Firdaus. Yang pengen bersama Nabi. Pertanyaan saya, untuk hari ini saja, berapa ayat yang telah Bapak Ibu agendakan untuk baca Quran ke surga itu? Cita-cita Firdaus bersama Nabi. Baru 1 ayat, itu pun 1 huruf lagi. Sod. Di mana persiapan kita? 1 ini. Jadi pentingnya hidayah, pertama, hidayah bisa bermakna kemudahan untuk menunaikan ibadah. 2. Hidayah bisa juga berarti perlindungan yang Allah berikan untuk membebaskan dari setiap kesulitan. Perlindungan yang Allah berikan untuk membebaskan dari setiap kesulitan. Saya seringkali istilahkan solusi dari persoalan yang kita alami. Walaupun tingkat kesulitannya paling tinggi. Bapak Ibu kalau hari Jumat itu ada 2 surah dalam hadis yang diisyaratkan untuk dibaca. 1 ada Yasin, yang kedua ada Al-Kahf. Al-Kahfi, apa artinya Al-Kahfi? Gua. Kenapa disebut surat gua Al-Kahf? Karena ada kisah yang terkait dengan gua itu. Jadi gua itu bahasa Arabnya ada 2. Ada gharun, seperti di At-Taubah saat Nabi dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy dan bersembunyi di gua Thur. Maka Allah menurunkan sebuah kisah menyampaikan pada kita, idhuma fil ghar, gharun, idh yaqulu li sahibi la tahzan innallah. Nah, gharun disebut gharun. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya ke Mekah, kemudian ke Jabal Nur itu, naik ke atas 700 meter ke atas itu, turun sedikit, itu nanti akan melihat di situ ada gua Hira, tulisannya Gharu Hira. Ya.
Mudah-mudahan yang belum umrah atau haji bisa disegerakan ya. Ya, tidak cukup dengan amin, nabung. Dari sekarang, nabung, siapkan. Ya. Nah, dua, ada yang disebut kahfun, al-kahf. Kalau kahfun, itu dalamnya lebar Pak. Agak besar guanya. Sehingga yang masuk itu tidak hanya 1, 2. 3 bisa masuk, 5 bisa masuk, 7 bisa masuk. Kenapa surah ke-18 ini disebut dengan Al-Kahfi? Kahfun, bukan gharun, karena di situ akan dikisahkan beberapa orang pemuda. Ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 7. Artinya lebih daripada 1 dan 2. Mereka dikejar-kejar, terdapat kesulitan yang luar biasa, sedang punya problem, masalah. Bahkan masalah ini bisa berpengaruh kepada jiwa. Kalau bukan intimidasi, bisa dieksekusi. Dahsyat Pak. Anda bayangkan, mohon maaf ya, beberapa orang pemuda sedang bertarung dengan nyawa. Kesulitannya itu bukan kesulitan biasa. Bukan kesulitan sekedar harta benda, pekerjaan yang belum didapat, uang bulanan yang belum diraih, kesulitan di perjalanan yang terkadang dengan macet. Bukan, taruhannya nyawa. Kalau ketahuan, selesai eksekusi. Kesulitan tingkat tinggi. Lalu mereka berlindung, datang, masuk ke dalam sebuah gua. Tapi yang paling menarik, ketika Allah memberikan perlindungan kepada mereka, apa yang disebutkan oleh Allah yang menyertai perlindungan ini? Buka di ayat ke-13-nya, di paling kiri di pertengahan, surah ke-18. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu para pemuda yang sedang mengalami kesulitan luar biasa. Bahkan bertarung dengan nyawa. Taruhannya eksekusi. Tapi dia beriman kepada saya, kata Allah. Beriman kepada Rabbnya, yang disebutkan Rabb. Sifat rububiyahnya masuk di situ. Yang merawat, melindungi, memberikan bekal, mencukupkan, memberikan kenikmatan. Ketika dia beriman kepada saya, kata Allah, zidnahum huda. Aku tambahkan hudan. Jamak dari kata hidayah adalah hudan. Ketika aku berikan hudan, aku lindungi dia. Bahkan kami tautkan hati mereka. Warabatna ala qulubihim. Kami berikan kekuatan, konsistensi dalam hati mereka, dan dapat perlindungan kemudian di gua itu. Saking nikmatnya kalau sudah mendapatkan perlindungan dari Allah, Bapak Ibu sekalian, semua masalah selesai. Saya tanya pada Anda ya, maaf nih, maaf sekali. Di gua, senikmat-nikmatnya tinggal di gua, dengan tinggal di rumah, nyaman mana? Rumah. Kalau di gua itu alas tidurnya itu empuk atau kasar? Kasar, keras. Gelap atau terang? Gelap. Kok bisa ada orang tinggal di gua, katanya tempatnya keras, kasar, gelap, tapi saking nikmatnya tidur sampai 309 tahun. Ada orang tinggal di rumah yang mewah, kasurnya empuk, bahkan ada kasur itu untuk kesehatan. Kamarnya fasilitas lengkap, tapi setiap 30 detik bangun. Disibukkan oleh kesulitan dirinya sendiri. Ini orang tinggal di gua, tempatnya terlihat sempit, keadaannya keras, ya gelap, tapi bisa nikmat tidur sampai 309 tahun, gak ada yang ganggu. Dan diatur oleh Allah semua. Makannya cukup, cahaya cukup, setiap bolak-balik cahaya matahari itu masuk di setiap sudut, nikmat 309 tahun. Bisa enak aja bangun, kayaknya baru semalam kita tidur. Kalau hidayah Allah sudah datang, maka kenikmatan hidup itu akan tiba, solusi setiap masalah akan hadir, sekalipun Anda tinggal di tempat yang paling sempit, keadaan batas, tapi kalau hidayah sudah datang, maka semuanya akan terlihat mewah dan nyaman dalam kehidupan.